Di Arena of Them, Hades dan Persephone menyaksikan Diana sedang bertarung dengan Chimera. Ini adalah isu ketujuh dari Absolute Wonder Woman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Bertahun-tahun yang lalu, Diana kecil yang sedang bermain dikejutkan dengan kedatangan Dewi Persephone yang memintanya datang menemui pohonnya. Persephone yang merupakan dewi kesuburan memberitahu kalau setiap kali dia melangkah maka tanaman akan tumbuh, tapi itu tidak terjadi di Underworld. Semua tanamannya langsung mati, namun terkadang sesuatu yang spesial terjadi dan tanamannya berhasil tumbuh. Setelahnya, Persephone meminta Diana menemaninya jalan-jalan karena mungkin akan ada banyak tanaman lagi yang tumbuh. Dan ketika mereka pergi, Dewi Persephone menanyai Diana apakah dia ingin tahu bagaimana dirinya menjadi ratu dari Underworld yang melibatkan penculikan serta biji pra delima. Saat malam, ketika Diana terlelap, Circe memohon jawaban dari Dewi Hekedi yang selama ini masih diam. Sesaat kemudian, Hekedi muncul dengan tergesa-gesa, meminta Circe bergegas karena ada telinga di mana-mana. Circe pun berkata kalau dia tidak tahu bagaimana Diana akan keluar dari Wild Isle ketika waktunya telah tiba, dan Hekedi berkata akan ada dua jalan, yang pertama hanya sementara, dan yang kedua selamanya. Hekedi meyakinkan Circe kalau jalan sudah ditetapkan setelah dia menceritakan kisah kejam pada Hades yang menginspirasinya untuk membuat permainan. Setelahnya Hekedi pun pergi, meninggalkan petunjuk di sebuah buku cerita. Di masa sekarang, di Arena of Them, Hades dan Persephone menyaksikan Diana sedang bertarung dengan Chimera sebagai hiburan untuk penghuni Underworld. Diana terlihat kesulitan apalagi ketika Chimera itu menggunakan kekuatannya, dan ketika menyaksikan itu, Hades menanyai Circe yang ditahan bagaimana pertarungannya, tapi karena mulutnya dikekang, Circe hanya bisa menangis melihat anaknya bertarung di arena. Ini mengingatkan Circe saat dulu dia menceritakan kisah berjudul The Lady or the Tiger kepada Diana kecil, di mana cerita itu menceritakan kisah seorang putri yang menyukai pria biasa yang membuat ayahnya, sang raja, menghukum pria itu dengan menyuruhnya memilih dua pintu, di mana pada salah satu pintunya berisikan wanita yang akan dia nikahi, sementara pintu satunya akan berisikan seekor harimau. Sang putri pun diam-diam berjanji akan memberikan isyarat pintu mana yang aman baginya, tapi di saat yang bersamaan, sang putri juga bimbang karena dia harus memilih antara orang yang dia cintai mati atau hidup dengan wanita lain, dan ketika waktunya tiba, sang putri mengarahkannya ke satu pintu. Tamat. Diana pun bingung apa yang terjadi selanjutnya, tapi Circe mengatakan itulah tujuannya dan mungkin nanti Diana akan mengerti. Selama bertahun-tahun, Diana tidak kunjung mengerti meski selalu diceritakan oleh Circe. Dia bahkan membenci sang putri karena sang putri sempat bimbang mana yang harus dipilih, bukan langsung memilih untuk menyelamatkan sang pria. Tapi saat dewasa, di suatu hari, Diana akhirnya mengerti kalau dia bukanlah sang putri. Balik ke masa sekarang, Diana yang unggul meminta sang Chimera untuk menyerah atau dia tidak punya pilihan. Sang Chimera tidak menghiraukan Diana yang membuatnya tidak punya pilihan, tapi ketika Diana berhasil mengalahkannya, dia meminta Hades untuk menyudahi pertandingannya. Jangan buat dia membunuhnya cuma demi hiburan, tapi Hades berkata hanya ada satu orang yang bisa keluar dari arena, yang membuat Diana menghina Hades sebelum dia meminta maaf pada sang Chimera dan terpaksa membunuhnya. Setelahnya, Diana memohon pada Dewi Themis, sang dewi keadilan, untuk membalaskan ketidakadilan yang dialami Chimera, memintanya memberikan kekuatan untuk membalaskan ketidakadilan itu, untuk membuktikan bahwa keadilan bahkan ada di Underworld. Sesaat kemudian, mata Diana bersinar merah. Dia menghina Hades dengan mengatakan kalau Hades bukanlah dewa melainkan hanya penjaga penjara. Dan setelahnya, ledakan kekuatan terpancar keras dari tubuh Diana yang membuat Hades bingung kenapa bisa Diana tiba-tiba kuat seperti ini. Sambil menghampirinya, Diana mengatakan kalau dia tahu Hades sebenarnya paham kenapa dia menjadi kuat karena menahannya di sini adalah ketidakadilan. Semua orang di sini juga tahu akan itu dan ketidakadilan itu menuntut tanggung jawab.
Tapi di hadapan Hades, Diana mengatakan kalau pembalasan untuk Hades bukanlah hari ini dan mereka juga punya permainan yang harus diselesaikan. Setelahnya, Hades menyuruh Diana memilih pintu, di mana pada salah satu pintunya berisikan kematian, sementara yang lain berisikan kebebasan. Tapi sebelum dia memilih, Circe ibunya sebenarnya tahu isi dari masing-masing pintu. Tapi kalau Diana mendapatkan pintu kebebasan, maka dia tidak akan pernah bisa kembali kepada ibunya. Dia dilarang pergi ke Underworld sampai dia mati, dan Circe akan kehilangan anaknya untuk selamanya, serta Wild Isle-nya akan kembali tandus seperti saat Circe pertama kali datang ke sana. Circe pun hanya bisa menangis mendengar itu, dan ketika Hades menyuruh Diana memilih, Circe mengarahkannya ke sebuah pintu yang membuat Diana pergi ke pintu tersebut yang saat dibuka, pintu itu berisikan kebebasan. Diana pun berterima kasih karena Circe telah percaya padanya, tapi alih-alih pergi, Diana malah kembali ke tahta Hades yang membuatnya bingung, dan sambil menghancurkan belenggu di tubuh Circe, Diana dengan santai memberitahu Hades kalau dulu dia memakan biji delima yang diberikan Persephone istrinya, yang membuat Hades mempertanyakan Persephone. Persephone mengatakan kalau dulu dia memberi makan Diana dengan biji delima milik Hades, dan karena aturannya satu biji sama dengan sebulan, itu berarti Diana harus kembali ke Underworld selama sebulan setiap tahun. Tapi berbeda dari dirinya yang tidak mengetahui aturan itu di awal, Diana telah mengetahui itu dan memilihnya sendiri. Karena ini, Diana harus kembali ke Underworld setiap tahun, kecuali kalau Hades ingin merusak aturannya, yang tentu saja membuat dia menang, tapi dia akan kehilangan istrinya. Mengetahui ini, Hades sangat marah pada Diana, mengatakan kalau urusan mereka belum selesai, dan Diana telah melakukan kesalahan dengan membuat musuh yang besar. Sesaat kemudian Hades pergi, dan Diana berterima kasih pada Persephone karena berkatnya dia bisa menyelamatkan ibunya, dan dia berhutang banyak padanya. Sambil tersenyum, Persephone mengatakan kalau seorang putri harus saling membantu dan menyuruh Diana melanjutkan kebaikan yang dia lakukan, tapi suatu hari nanti dia harus melakukan pembalasan seperti yang dia katakan tadi, dan saat itu dia akan menganggap kalau semua hutang Diana itu lunas. Setelahnya, Diana membawa Circe kembali ke Wild Isle, dan di perjalanan, Circe mengatakan kalau dia kira selama ini dirinya lah yang mengajari Diana cara untuk menaklukkan arena, tapi nyatanya Diana lah yang mengajarinya cara menaklukkannya. Dengan rendah hati, Diana mengatakan kalau mereka berdua saling mengajari satu sama lain, dan Diana juga merasa ironis bagaimana para dewa menghukum dirinya dan sangat ingin dirinya mati, tapi malah memberikannya seorang ibu yang tahu semua rahasia di dunia. Setelahnya, Diana mendaratkan Circe ke Wild Isle, tapi dia tidak bisa menyentuh tanahnya, atau dia harus tinggal selama sebulan. Mereka pun terpaksa berpisah di sini, tapi sebelum itu, Diana dengan bangga memberitahu ibunya kalau dia berhasil mengalahkan Tetrasite berkat Lasso of Sacrifice buatan Circe. Circe terlihat sangat bangga mengetahui itu sebelum mereka akhirnya berpisah.